Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa MTA di rumah? Senang sekali bisa bertemu di episode kali ini. Hari ini saya kembali ditemani oleh sahabat saya, yaitu Arslan. Kita akan membahas suatu topik yang penting sekali, yaitu tentang sebuah organ yang istimewa, yaitu otak. Halo Arslan, apa kabar? Halo dokter, alhamdulillah saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersenang sekali bisa bertanya-tanya lagi hari ini dengan dokter Gia. Nah, seperti dokter Gia tadi bilang, otak kita yang luar biasa. Nah, pertanyaan pertama saya itu, apa fakta-faktanya otak kita yang perlu dikasih tahu ke pemirsa MTA? Ya, betul sekali. Jadi para pemirsa MTA, yang harus kita ketahui dulu itu sepanjang sejarah manusia kita ini menghadapi otak ya, itu berganti-ganti sesuai zaman gitu. Ada kadang-kadang dulu zamannya Mesir itu adalah benda paling tidak berguna, sehingga saat dimumifikasi benda itulah atau otak itulah yang dibuang gitu sama yang ingin memumifikasinya gitu, karena dianggap benda tidak berguna. Karena buat orang Mesir dulu benda utama manusia atau inti manusia adalah jantung gitu, bukan otak. Jadi otak dibuang. Seiring berjalannya waktu, otak jadi digabungkan atau disamakan dengan analogi-analogi sesuai zaman itu. Misalkan abad industrial Inggris ya, abad 18 mesin uap. Jadi otak dibandingkan dengan mesin uap. Berapa listrik yang bisa dihasilkan otak? Apakah sama dengan mesin uap ciptaan manusia gitu? Terus seiring berjalannya waktu mulai lebih canggih lagi. Otak dibandingkan dengan komputer. Wah, otak bisa memproses segini banyak, komputer segini banyak. Beriringnya waktu, akhirnya otak dibandingkan dengan teknologi yang manusia punya yang terbaik di zaman ini, yaitu internet. Mungkin para pemirsa MTA bingung, internet, kenapa internet? Kalau kita pikir-pikir internet adalah gabungan dari sel-sel dimanapun di seluruh dunia ini yang terhubung di koneksi yang tidak terlihat. Benar? Benar sekali. Itulah internet. Kita bisa terkoneksi seluruh dunia dengan internet. Kenapa dibandingkan dengan otak? Karena otak kita itu faktanya memiliki 100 miliar neuron. Neuron itu apa? Neuron adalah sel utama di otak. Memang sel lain banyak, ada sel glia dan macam-macam. Tapi sel utamanya adalah neuron. Total 100 miliar sel. Yang mengerikan, fakta yang mencengangkan dan bikin takjub buat saya yang tahu juga, adalah si 100 miliar sel neuron itu bisa terkoneksi satu sama lain. Membuat satu koneksi yang jumlahnya lebih dari 100 miliar neuron. Karena satu neuron bisa berhubung ke 100 sekitarnya, atau 1000 sekitarnya, atau kadang-kadang 10.000 sekitarnya. Kebayang dahsyatnya. Oleh karena itu, otaklah yang bisa menggerakkan tangan kita. Saya nih, gerakin tangan saya nih, atau saya mau salaman, seperti ini, itu disuruh oleh otak. Otak ngirimin sinyal lewat syaraf di tulang belakang, memberikan perintah kepada otak untuk mengangkat tangan untuk jabat tangan. Sedahsyat itu. Bahkan otot mata kita juga otak yang nyuruh. Aku salaman sambil tatap mata atau aku salaman sambil nggak lihat Arslan gitu. Itu juga otak yang nyuruh. Dan kecepatan itu, dalam kecepatan listriknya, kamu pasti kaget. 20 meter per detik. Sebegitu cepatnya listrik otak. Bayangkan tubuh kita aja tidak sampai 20 meter. Tubuh kita nggak sampai 2 meter. Kecepatannya 20 meter per detik. Makanya kalau kita kena sesuatu dari kaki, udah pasti cepat sampai ke otak ya. Karena memang kecepatannya 20 meter per detik. Sebegitu dahsyatnya otak kita. Bahkan para pemirsa MTA juga harus tahu berapa kapasitas memori otak kita. Sekarang bandingkan memori otak dengan memori handphone deh. Memori handphone kita paling besar berapa? Paling 120 giga ya. Itu udah besar sekali. Kepala kita atau otak kita ini memorinya 2,5 petabyte.
Petabyte itu sama dengan juta giga. Sebegitu dahsyatnya, sebegitu dahsyatnya memori kita. Jadi kita mampu menampung. Kalau teman-teman bayangkan kalau kita nonton ya, atau kamera deh, kamera handphone kamu, sekali foto itu menghabiskan memori berapa Arslan? Kan kira-kira 4 MB lah keambil memorinya, bener kan? Sekali foto, cekrek, keambil 4 MB. Itu satu foto. Kalau video lebih gede lagi kan? Kita video 2 menit, sekian puluh MB keambil. Sekarang kamu buka mata setiap pagi Arslan. Kamu rekam semua seharian itu Arslan. Direkam kan? Yang kamu lihat ini kamu rekam. Itu masuknya kemana? Otak. Direkam di memori otak. Nah sekarang aku bandingin. Kalau kamera handphone berapa megapiksel? Kira-kira kalau aku 20 megapiksel. Kamu pasti kaget sama matamu. Mata kita itu megapiksel ya 572 megapiksel. Makanya sebegini indah kita bisa lihatnya karena 572 megapiksel. Makanya kalau pemirsa MTA lihat ke bulan, wah indah bulannya, ada guratan-guratan wajah bulan kelihatan cantik. Ambil handphone. Coba ambil handphone di foto, apa yang terjadi di handphone? Cuma titik warna putih, bener gak? Karena megapikselnya hanya 20, sedangkan mata kita 574. Lah kalau handphone yang megapikselnya hanya 20 megapiksel saja mengambil memorinya 4 MB sekali foto, apalagi dengan megapiksel sebesar ini. Berarti dia akan menghabiskan memori dahsyat kan? Dan itu tetap ketabung, kamu tidak hang kan? Kamu tidak hang. Kamu bangun tidak hang. Kamu lihat semua, oh rumah ini jadi ingat, dan itu kesimpan, bisa tersimpan memori itu, dan kamu baru bisa ingat mungkin 20 tahun kemudian masih ingat. Handphone kita, handphoneku yang 10 tahun aja udah nggak ada. Jadi kita terus simpan memori kita. Kita lihat, kita simpan memorinya. Saya ingat wajah, simpan memorinya. Terus seperti itu. Ini mata kita terus seperti itu tanpa kita sadar kita masukkan ke memori otak kita. Gitu. Sebegitu dahsyatnya otak kita. Luar biasa. Dan pertanyaan yang saya tanya, jawabannya cukup jelas dan memang fakta-fakta yang dikasih tahu oleh dokter memang benar-benar menakjubkan. Nah, saya ada pertanyaan lagi, dokter. Gimana? Otak kita ada memorinya sekian, begitu dahsyat sekian petabyte. Tapi kok kita masih sering lupa taruh handphone di mana, atau kita sering lupa kemarin itu terjadi apa gitu. Itu apa alasannya? Bisa dijelaskan dikit ke pemirsa MTA? Itu dia. Jadi ada korelasi antara memori dengan kekuatan RAM-nya. Seperti handphone juga, memorinya 120 GB, berapa RAM-nya? RAM itu adalah kemampuan kita mengakses memori itu, betul nggak? RAM kan ya daya proses itu, daya memproses memori tadi. Nah, memori RAM atau kecepatan RAM ini setiap orang berbeda-beda, Arslan. Ada orang yang punya photographic mind. Dia cukup lihat sekali, langsung dia bisa melukis suatu kota dengan persis seperti itu. Itu RAM-nya dahsyat sekali. Tapi ada beberapa orang yang RAM-nya memang terbatas. Itu IQ-nya terbatas. Tapi bisa dilatih, bisa terus ditingkatkan kekuatan RAM ini. Nah, tentang tadi lupa-lupa, memori kita itu terbagi dua. Ada short term memory, memori jangka pendek, ada long term memory. Pada kondisi-kondisi penuaannya yang sering hilang yang short term. Jadi kalau ditanya kepada seseorang kemarin makan siang apa, lupa dia. Tapi kalau ditanya teman SD-mu yang dulu paling bandel siapa, ingat. Gitu. Karena itu long term memory. Dan itu tidak hilang, lebih nggak hilang karena sudah terpatri. Nah, bagaimana caranya agar si short term ini bisa masuk ke long term, yaitu dengan repetisi, dengan pengulangan gitu. Dengan pengulangan terus-menerus itu akan jadi hubungan antara sel neuron yang tadi saya bilang itu lebih rekat, lebih padat gitu, lebih terpatri, seperti dilas gitu memori itu. Gitu. Itu dengan repetisi. Repetisi dicampur emosi gitu. Jadi kalau kita happy apa-apa itu lebih nancep. Atau terlalu sedih juga nancep itu memorinya. Gitu kira-kira.
Nah, jadi pertanyaan satu lagi terkait dengan pertanyaan saya terakhir, dokter. Apakah ada hal-hal yang bisa membantu otak kita berfungsi secara maksimal? Ya ada banyak sekali. Tapi yang perlu teman-teman ketahui atau para pemirsa ketahui, jadi bayangkan otak kita tuh seperti anak kita gitu, anak yang kita asuh, kita didik gitu. Apapun yang kita lakukan ke anak itu, dia akan berkembang seperti itu. Kalau kita biarkan, tidak dididik, tidak dilatih, ya kapasitasnya akan seperti itu. Tapi kalau dididik, dilatih dengan disiplin, hasilnya juga berbeda. Jadi hal-hal apa yang bisa bikin kualitas otak kita jauh lebih meningkat? Ya banyak, tapi yang harus kita lakukan adalah memberikan kebutuhannya. Kebutuhan itu dari segi makanan, ya omega 3 ya, lemak-lemak sehat gitu, bukan lemak-lemak yang jahat, bukan dari gorengan gitu. Protein yang tinggi karena bahan baku sel kita ya protein. Protein itu butuh 1 gram per kilogram berat badan. Jadi berat badannya berapa kali 1 gram. Berarti kalau berat badannya 60 kilo, ya berarti 60 gram proteinnya per hari gitu. Kalau pagi sarapan 20 gram, ya siang 20 gram, malam 20 gram gitu. Itu terpenuhi, omega terpenuhi. Tidur juga penting karena otak juga banyak banget sampah metabolisme yang harus dibuang saat tidur. Lalu olahraga juga sama. Itu endorfin, ada namanya. Mungkin pemirsa juga di rumah boleh di search. Namanya BDNF, Brain Derivative Neurogenic Factor. Jadi dia benar-benar memproduksi jaringan-jaringan sel neuron yang baru gitu. Itu sangat pengaruh banget sama olahraga. Jadi olahraga ya, kalau teman-teman pemirsa semua olahraga, itu organ yang paling bahagia bukan jantung, tapi otak gitu. Kalau lagi galau, lagi nggak happy, lagi stres, cobain lari pagi. Jangan lari dari kenyataan, tapi lari pagi. Lari pagi cobain sehari 30 menit olahraga. Rasakan nikmatnya dibanjiri endorfin. Endorfin itu hormon perasaan lega gitu. Itu induknya morfin loh, lebih kuat daripada morfin endorfin itu. Gitu bro, itu hal-hal yang membantu. Satu lagi lupa, meditasi sih. Atau di kita adalah sholat dengan khusyuk. Otak kita ini berisiknya nauzubillah, berisik seberisik-berisiknya. Berarti ada secara spiritual ya? Iya, otak kita ini berisik banget bro. Dia sehari itu, kamu tahu gak berapa pikiran kita sehari? 70.000. Thought, pikiran. Makan ini atau mau jalan lewat sini itu thought kan, itu kayak muncul gitu kan. In total 70.000. Kurang ini, kurang itu. Kan kamu suka kan kepikiran, hari ini belum meluk istri atau apa gitu, terbersit. Itu thought. Total 70.000 gitu. Wanita lebih banyak lagi bro. Wanita lebih berisik lagi otaknya. Nah, kondisi itu dibantu sama sholat yang khusyuk. Jadi sholat itu Allahu Akbar gitu. Terus kita khusyuk baca surat Al-Fatihah. Terus kepikiran, aduh belum bayar utang, balikin lagi ke surat Al-Fatihah gitu loh. Jadi harus balik lagi, fokus lagi gitu. Jadi melatih fokus. Begitu berisiknya otak kita, kalau kita latih fokus, wow. Kalau di mungkin non muslim sebutnya meditasi ya. Tapi kalau di kita sholat yang khusyuk itu juga sangat membantu gitu. Baik dokter, kita sudah bahas tentang hal-hal fakta-faktanya, hal-hal yang membantu otak kita memaksimalkan. Nah, sekarang kita bahas hal-hal yang merusak otak kita, Dok. Wah, itu dia. Yang merusak itu banyak sekali. Dan sayangnya yang merusak itu adalah hal-hal yang kita masukkan dari segala macam yang kita bisa masuk. Jadi dari mulut bisa, dari hidung bisa, dari apa yang kita lihat bisa, apa yang kita dengar bisa. Semua panca indera yang mengambil seluruh informasi juga adalah materi yang bisa menghancurkan otak kita. Jadi istilah di bahasa Inggris garbage in, garbage out itu benar. Bila kita memasukkan banyak sampah melalui seluruh panca indera kita, ya yang keluar juga akhirnya garbage out gitu. Nah, ada hal-hal yang tidak sehat, tidak baik, tapi terus dilakukan. Dan itu dilakukan tanpa sadar.
Sesuatu yang dilakukan secara tidak sadar, secara otomatis, itulah yang disebut dengan candu gitu. Adiksi, addiction, addicted, kecanduan. Nah, hal-hal apa yang bisa menyebabkan candu berarti kan? Dulu orang berpikir candu itu hanyalah istilah untuk obat. Oh, udah kecanduan obat, kecanduan narkoba, bener gak? Istilah candu hanyalah obat, ganja, seperti itulah. Tapi ternyata candu adalah semua hal yang kita tidak bisa lepaskan secara sukarela saat itu juga. Kalau disuruh berhenti, langsung bilang tidak bisa. Itu sudah masuk candu. Ayo sekarang kita cek. Apa yang hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan sehari-hari. Pada faktanya banyak. Dan hal-hal tersebut banyak yang merusak. Contoh aja, rokok. Benar? Iya. Apakah rokok itu orang bilang candu? Tidak. Orang merokok aja. Tapi itu candu. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Jadi ada hal-hal yang terjadi di proses otak kita, itu namanya dopamin. Dopamin itu rangsang kebahagiaan. Rangsang kebahagiaan ini bisa dicapai oleh apapun, tidak hanya obat. Termasuk rokok. Jadi yang didapatkan dari merokok itu bukan kenikmatan ini, bukan kenikmatan rokoknya, gak ada rasanya rokoknya, percayalah, gak ada rasanya. Tapi kenikmatan menghirup itu menghasilkan sebuah neurotransmitter bernama dopamin di otak. Dan semakin kita kasih, semakin level sensitifnya itu meningkat. Jadi kurang terus gitu, kurang lagi gitu. Nah, penghasil dopamin ini tidak hanya obat, itu faktanya. Selain rokok, apa lagi coba? Apa yang para pemirsa MTA yang tidak bisa hentikan gitu? Kalau disuruh hentikan saat ini, nggak bisa. Banyak, dan itu mengerikan. Ada yang kecanduan pornografi, ada yang kecanduan apa lagi? Yang paling sering kecanduan gula, kecanduan gula. Gak bisa hidup tanpa gula yang manis, misalkan. Bener gak? Apakah gula itu obat? Bukan. Tapi tidak bisa lepas dari itu. Itu candu. Dan hal-hal tersebut itu bisa merusak otak. Jadi gula, rokok, game yang berlebihan juga sama. Canduan game. Game bukan obat, tapi game bisa bikin kecanduan juga sama. Tidak bisa berhenti. Coba aja. Coba larang anak yang sudah kecanduan game, berantem pasti marah. Apa bedanya sama kecanduan narkoba? Apa bedanya? Sama kan? Karena itu reaksi di otak, namanya dopamin. Nah, caranya gimana untuk menghentikan itu? Sama seperti kecanduan obat, ya direhabilitasi, direduksi perlahan gitu. Gamenya mulai dikurangin. Bahkan kita kecanduan internet juga, kecanduan handphone, kita pagi buka handphone gitu misalkan. Itu kita bisa takar, dan kita bisa kok, bisa, percayalah bisa. Asal mau, kita bisa mengatasi kecanduan. Tapi pada kenyataannya, ya seluruh manusia punya candunya masing-masing. Sekarang para pemirsa MTA coba perhatikan apa candu diri kita masing-masing. Hanya diri kita masing-masing lah yang bisa jawab apa candunya. Nah sekarang coba tolong perhatikan kebiasaan-kebiasaan apa atau candu apa yang bisa dirubah. Ubahlah jadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih menyehatkan. Ada yang kecanduan olahraga, tapi itu kan menyehatkan. Kecanduan belajar ada, dan itu bikin pinter. Kecanduan nabung ada, dan itu bikin ada positif, ada negatifnya juga. Jadi kita balik gitu. Kalau dibikin kebiasaan ya udah, candu yang kebiasaan yang bikin lebih sehat, lebih makmur, lebih pinter gitu kalau perlu. Gitu. Dan cara mengatasi kecanduan adalah dengan dikurangi, dititrasi perlahan gitu. Efeknya itu. Dan diganti sama kebiasaan-kebiasaan baru. Gitu kira-kira. Baik, jadi begitu banyak hal-hal yang merusak otak kita ya dok. Nah, jadi sekarang dari pertanyaan-pertanyaan saya, apa kesimpulan yang dokter bisa kasih ke pemirsa MTA?
Jadi kesimpulannya, kita memiliki suatu organ yang luar biasa indahnya. Kita memiliki satu organ yang bisa menjadi bantuan terhebat dalam hidup kita, tapi juga bisa menjadi musuh terbesar dalam hidup kita. Tinggal kita sendiri yang mau rubahnya. Tolong para pemirsa bayangkan, di bumi kita ini banyak kekayaan. Digalilah kekayaan, ada minyak bumi, digali kekayaan, ada emas. Dijumlahkan secara total, sudah dijumlahkan, sekarang kita jumlahkan kekayaan yang dihasilkan dari menambang bukan isi bumi, tapi dari menambang isi otak. Jumlahnya lebih banyak kekayaan yang dihasilkan dari menambang isi otak dibanding dari menambang isi bumi. Setuju gak? Jumlah lagu yang terciptakan, jumlah film yang terciptakan, jumlah karya-karya seni, itu hasil pikiran manusia semua. Bola lampu, semua hasil dari menambang isi otak, bukan menambang isi bumi. Jadi buat pemirsa di rumah, jangan disia-siakan benda ajaib yang ada di antara kedua telinga teman-teman semua, para pemirsa MTA di rumah. Manfaatkan, berikan nutrisi yang baik, dan maksimalkan agar lebih produktif dan lebih makmur ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih Aslan. Terima kasih juga dokter. Bersenang sekali bisa sharing-sharing tentang kesehatan otak kita. Iya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa MTA. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa kirim pertanyaan ke email di bawah ini dan follow semua sosial media MTA. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.